Hai teman-teman, malam ini kita akan menemani seorang pedagang Persia dalam rutinitas harian di jalur sutra yang legendaris. Sebelum matahari sempat mengintip dari balik cakrawala gurun, kamu sudah terbangun di dalam tenda kanvas, berbaring menempel di atas tikar wol yang kasar. Udara terasa seperti bulu unta kering dan sisa asap dari api unggun semalam. Kamu membuka mata, mendengar desiran angin menyapu kain tanda, segalanya berdebu, janggutmu, jubahmu, bahkan harapanmu. Kamu menarik tirai pintu tenda dan menyipitkan mata ke arah cahaya fajar. Selamat datang di Merv, sebuah oasis berdebu yang pura-pura jadi di kota. Terendamu hanyalah satu dari ratusan yang berdiri di kawasan para pedagang. Barisan unta meringkik dan bergeser, diikat tali, atau berdiri mengerutu di sekitar tumpukan kotoran kering. Seseorang batuk di sebelah, mungkin Bahram lagi, orang itu punya paru-paru dari perkamen. Sejarawan masih memperdebatkan, apakah Merv saat ini berada di bawah kekuasaan Partia, Kushan, atau semi-independen? Tapi bukan urusanmu. Urusanmu adalah karung-karung kulit kayu-kayu manis, batu lapis lazuli, dan wol berwarna nilai yang kamu bawa ke barat, atau timur, atau kemanapun yang ada perak. Kamu membasuh wajah dengan air dari kantong kulit kambing, menghitung setiap tetes yang mengalir di jemarimu. Air lebih mahal daripada gosip di sini. Kamu membersihkan gigi dengan sebatang ranting, karena itulah gaya pedagang masa kini, juga karena sikat gigi belum ditemukan selama 800 tahun lagi. Di luar, karavan mulai bangun, unta-unta mengeluh. Beberapa meregangkan leher dan melirik seolah mereka tahu apa yang akan terjadi. Unta yang kamu beri nama Rostam sedang mengunyah sepatumu lagi. Kamu menariknya dan menggerutu, yang langsung mendapat tatapan sinis dari pendeta karavan. Ia memberkati kepala tiap unta sebelum berangkat. Katanya untuk mengusir setan pasir. Kamu curiga dia hanya sedang menghindari tugas angkut barang. Kamu makan sepotong roti pipih yang keras dan satu aprikot kering. Itulah sarapanmu. Kalau beruntung, mungkin ada yang berbagi pasta kurma nanti. Kamu mengencangkan sabuk, membenarkan kain penutup kepala, dan keluar menantang angin pagi. Udara tidak dingin ini, angin yang membuat matamu gatal dan bibirmu pecah. Angin yang membisikkan kisah tentang perampok, emas, tentara yang disogok, dan pedagang yang meninggalkan istri kaya lalu pulang hanya membawa kutu. Seekor bagal lepas tali dan lari menuju sumur. Kamu mengejarnya, tidak terlalu cepat, tapi kamu digerakkan oleh rasa takut akan urusan administrasi. Kamu menangkap talinya tepat sebelum ia terpeleset ke tumpukan kotoran. Itu 3 hari upah yang nyaris lenyap saat kamu membawa kembali bagal itu. Seorang pemimpin karavan bernama Ardalan menepuk punggungmu. Kalau dagang rempah gagal, kau cocok jadi penggembala, katanya sambil menyeringai seperti anjing hutan bermulut dua. Kamu hanya tersenyum sopan. Ardalan pernah menjualmu karung safram yang ternyata dicampur kelopak bunga marigold. Kamu masih berutang 1 tinju padanya. Kamp sudah ramai. Pedagang dari Sogia, Bactria, India, dan wilayah yang lebih jauh sibuk mengemas barang, mengikat hewan mereka, dan memeriksa dokumen. Ada yang memakai segel lilin, ada yang hanya cap jempol, ada juga yang menggambar isi kargo, kalau penjaga tak bisa baca. Hari ini, kamu dikabari bahwa karavan akan menuju pasar di Horasan, 2 hari naik unta, atau 4 kalau Bukit Pasir sedang grewel. Kamu memeriksa ulang toples berisi mur dan saffron, lalu mengikat simpulnya lebih erat dengan tali kulit kambing. 1 toples pecah bisa membuatmu bangkrut selama seminggu. Sebelum berangkat, kamu membaca doa pendek untuk Mitra, Dewa Cahaya dan Kontrak. Kamu menggumam cepat. Sebagian karena kamu telat, sebagian karena kamu tidak yakin apakah Mitra peduli. Pedagang di sebelahmu memanggil Anahita, Dewi Sungai. Mungkin dia lebih sibuk di daerah yang lebih hijau. Saat matahari muncul dari balik bukit pasir, menciptakan bayangan panjang di atas karavan. Kamu naik ke punggung Rostam dan merasakan punggungmu berderak di bawah ritme tulang-tulang binatang keras kepala itu. Lututmu protes, punggungmu lebih keras lagi, tapi kamu tetap melaju. Selangkah demi selangkah, bergoyang penuh debu. Sebuah kabar berhembus, seorang utusan Romawi dikabarkan akan tiba di Merv. Beberapa pedagang percaya bahwa Romawi sedang mencoba membuka jalur dagang rahasia melewati wilayah Partia. Yang lain percaya dia cuma pedagang anggur yang delusi. Yang pasti, kamu berharap dia membawa anggur. Gurun membentang di depan, berkilau oleh fata morgana, matamu perih karena cahaya. Duote AKMU pun perih mencoba mengingat, apakah kamu membawa jinten cadangan, atau tertinggal di tangan juru tulis bodoh di Herat.
Kamu bersenandung untuk tetap terjaga, itu sebenarnya lagu pemakaman. Tapi nadanya enak. Rostam tampaknya menyukainya, telinganya bergerak mengikuti irama. Kamu bertanya-tanya, apakah orang Romawi akan mengerti lagu ini? Mungkin tidak. Musik mereka terlalu banyak sinar. Saat karavan bergerak, langit berubah pucat tanpa awan. Kamu menggenggam tongkat panjang untuk menyentil Rostam saat mencoba memakan batu, dan juga untuk mengusir lalat. Angin kencang menarik kain penutup kepala, pasir masuk ke telingamu, ke sepatumu, ke penyesalanmu yang terdalam. Menjelang siang, kamp di belakang sudah tak terlihat. Di depanmu hanya bukit pasir, beberapa seperti punggung paus tidur, beberapa seperti janji-janji yang seharusnya tidak kau percaya. Kamu menarik napas panjang dan mengedipkan mata untuk membersihkan pasir. Hari lain di jalur sutra, dan ini baru saja dimulai. Kamu masih duduk di atas punggung Rostam, bergoyang mengikuti langkah beratnya, ketika lanskap pasir perlahan berganti menjadi hamparan batu dan semak-semak kering setinggi lutut. Angin mulai mereda, tetapi sinar matahari kini membakar seperti kaca pembesar yang diarahkan ke ubun-ubunmu. Di sampingmu, seorang pedagang Sogdian bernama Farhat mulai mengeluh sakit perut. Bukan karena pasir atau panas, tapi karena sarapan yang terlalu hemat. Hanya roti keras dan aprikot kecut. Kamu bersyukur tidak menghabiskan semua aprikotmu sejak semalam, tapi kamu juga tidak lebih baik. Perutmu kosong, bibirmu pecah-pecah, dan lidahmu lengket seperti dilam. Jadi saat rombongan berhenti di bawah sekelompok pohon kecil, semua langsung melompat turun mencari sedikit keteduhan dan mengeluarkan kantong makanan kecil masing-masing. Kamu menggelar sehelai kain di atas pasir, duduk bersila, lalu membuka kantong kulitmu. Di dalamnya hanya ada beberapa potong roti kering keras seperti batu, beberapa aprikot keriput seperti jari yang terlalu lama direndam air, dan sebungkus kecil garam dengan bubuk adas manis. Farhat melirik aprikotmu seperti rubah lapar. Kamu memberinya satu buah. Sebagai imbalannya, dia memberikanmu setengah potong keju kambing kering, asin dan keras tapi beraroma gurih, yang menyenangkan, sebuah santapan mewah. Bagi pedagang jalur panjang. Kamu mengunyah perlahan, sambil mengamati sekitar. Seorang pedagang India sedang membungkus nasi dengan daun dan memanaskannya di atas batu panas. Ada yang makan dengan piring kayu. Ada juga yang langsung menggunakan tangan. Air minum dibagikan dengan ketat. Setiap orang hanya dapat satu mangkuk kecil. Unta-unta diberi minum setelahnya. Mereka mencibir dan mengeluarkan suara kesal seolah mengutuk seluruh umat manusia. Di seekor menendang hingga sebuah kantong rempah tumpah, menebar kayu manis harum di atas pasir. Kamu nyaris menjerit. 1 kilo kayu manis bisa ditukar dengan selembar kain sutra bagus dari Chang'an. Farhat bercerita bahwa ia pernah menukar 1 peti biji para dengan cermin perunggu dari timur. Tapi kemudian ia sadar cerminnya retak dan memantulkan bayangan seperti monster. Dia bilang dirinya kena kutukan. Menurutmu, dia cuma ketipu. Tapi daripada merusak suasana, kamu hanya mengunyah keju dan mengangguk sopan. Lucunya, tak peduli sejauh apa kamu pergi, makanan pedagang selalu mirip, roti kering, buah kering, keju asin, dan garam beraroma. Pernah suatu kali kamu menukar beberapa aprikot dengan kacang pistachio berbalur kunyit dari rombongan Arab. Akibatnya, kamu sakit perut 3 hari dan kehilangan selera makan. Di kalangan pedagang masih ada perdebatan, apakah makanan sederhana membantu tubuh bertahan lebih baik di iklim gurun, atau hanya akal-akalan kepala karavan agar hemat ongkos. Kamu percaya yang kedua. Makin sedikit makanan segar, makin ringan muatan, makin sedikit biaya penjagaan. Meski begitu, kamu tetap memimpikan semangkuk sup kacang hangat dengan daging kambing dan adas. Setelah makan, rombongan beristirahat sebentar. Ada yang berbaring, menutup wajah dengan kain, agar tak silau. Ada yang mengeluarkan keping kayu bertuliskan simbol dan berdoa pelan. Kamu membuka buku catatan, menghitung ulang jumlah karung rempah dan peti kain sutra yang kamu terima dari transaksi di bala. Sebuah peti terlihat retak di sudutnya. Kamu menandainya, mengingatkan diri untuk mengganti tutupnya di pos pemberhentian berikutnya. Tak jauh dari situ, seorang anak penggembala unta menggambar ikan di atas pasir dengan batu. Kamu bertanya, kamu pernah lihat ikan? Dia menjawab, belum. Tapi pedagang dari India bilang mereka punya sisik perak dan berenang di air. Kamu tersenyum, tak tega merusak imajinasi itu. Dalam momen itu, kamu merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan, di bawah matahari yang menyengat, di antara bunyi garing roti dikunyah dan dengus unta. Tak ada sesuatu yang terasa nyata. Irama hidup yang tak terburu-buru, tak seberisik pasar Baghdad,
Tak semewah istana Susa, tapi juga tak semu seperti janji-janji di pelabuhan barat. Seorang kepala rombongan berteriak, waktu berangkat telah tiba. Kamu menepuk-nepuk kain, melipat alas duduk, dan mengikat kantong makanan ke pelana Rostam. Unta-unta mulai berdiri satu persatu. Kaki mereka gemetar seperti tiang bambu yang baru ditanam. Farhat mendesar, naik ke untanya dan melambaikan tangan padamu. Kamu membalasnya, lalu kembali ke posisi di bagian depan kargo, tempat kamu bertugas mengawasi. Masih ada hari panjang di depan, dan meski perutmu sudah kenyang aprikot dan keju asin, benakmu tetap memimpikan semangkuk sup kambing panas. Kamu meninggalkan naungan dan kembali bergoyang di atas punggung Rostam, membiarkan debu menempel di leher dan setiap serat pakaianmu. Matahari kini tepat di atas kepala, terasa berat seperti tangan yang membakar. Karavan melambat, karena medan menjadi lebih curam dan berbatu, pasir berubah menjadi bebatuan tajam, kerikil berserakan, dan sesekali terlihat tulang belulang unta yang mati sejak musim sebelumnya. Tak lama kemudian, kamu melihat pasar dadakan muncul di kaki bukit. Ini adalah tempat persinggahan terkenal di wilayah Khorasan, tempat para pedagang berkumpul untuk bertukar barang, informasi, dan tipu daya. Siapapun yang pernah ke sini akan mengingatkan, masuk pasar ini, jangan sampai matamu lengah atau kantongmu longgar. Kamu turun dari unta, meluruskan kaki yang begal lalu menarik karung rempah-rempah ke dalam area pasar. Setiap bagian dibagi menurut jenis barang, rempah, kain, tembikan, batu mulia, kuda, bahkan budak bau yang tercium bercampur, jintan panggang, tanah lembab, keringat, damar dan sesuatu yang mirip air kencing basi. Tapi kamu sudah terbiasa, kalau bau pasar ini membuatmu muntah. Kamu tidak akan bertahan 3 hari di jalur sutra. Kamu meletakkan karung lada hitam di atas meja kayu, dan mulai tawar-menawar dengan seorang pedagang Sogdian berjanggut keriting, yang selalu memulai dengan harga langit. Lada Persiamu tidak seharum lada dari Malabar, katanya, meskipun tangannya sudah memegang karung. Kamu tersenyum dingin, dan menyanggah bahwa dia mungkin belum pernah mencium lada asli seumur hidupnya. Perang kata pun dimulai. Pedagang lain sepertinya tak peduli. Mereka sibuk dengan transaksi mereka sendiri, menukar mutiara dengan wol, sutra dengan batu semi mulia, cerita lama dengan gosip baru. Kamu bertahan dengan harga yang kamu tetapkan, mengancam akan membawa barangmu ke tempat lain. Setelah 15 menit adu mulut, kamu sepakat menjual sebagian lada dengan harga sedikit lebih rendah. Sebagai imbalannya kamu mendapat 3 gulung sutra emas dari timur dan sekantong kue teh beraroma damar, hadiah sempurna untuk seorang nyonya di Herat. Setelah transaksi selesai, kamu menyimpan sutra itu di kantong, mencatatnya dengan cepat menggunakan arang dan lembaran kayu kecil. Seorang anak laki-laki lokal mendekati barang daganganmu dengan langkah mencurigakan, matanya liar, tangannya nyaris menyentuh kantong jinten sebelum kamu menghentaknya dengan tongkat ke tanah. Anak itu terkejut dan mundur. Kamu menatapnya dan berkata pelan tapi tegas, kalau mau minta, katakan saja. Mencuri bisa bikin kehilangan jari. Anak itu memerah dan lari. Kamu menghela napas. Anak-anak seperti itu kadang disuruh oleh pedagang lain untuk mengalihkan perhatian. Tapi kamu tidak melapor. Karena kamu pernah jadi anak seperti itu. Sambil berjaga, kamu mendengar tawa keras dari warung air terdekat. Sekelompok pedagang sedang berdebat soal kualitas kain Sichuan dibandingkan brokat Samarkand. Seorang lelaki tua bersikeras bahwa sutra dari timur kini makin tipis dan mudah robek. Seorang pemuda membantah, katanya sutra tipis itu sedang tren dan para wanita di Dura Europos suka rasa kain yang seperti air. Sejarawan modern masih memperdebatkan apakah sutra paling populer di jalur sutra kala itu berasal dari Chang'an, barang tiruan dari Sokia, atau brokat campuran Persia. Kamu sendiri tidak peduli asal untung. Seorang pria berjubah kuning madu mendekat, kulitnya sawo matanya sipit, dan sikapnya tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dinasti Han, mengikuti karavan untuk mengawasi perdagangan dan mengumpulkan informasi. Kamu menyuguhkan teh hangat. Dan kalian duduk di bawah tenda kain sementara matahari terus menghantam pasar seperti palu besi. Percakapan berlangsung tenang tapi penuh makna. Sang utusan menceritakan pertukaran hadiah antara Han dan Partia, tentang hadiah dari Chang'an ke Seleucia, dan utusan Romaun yang gagal menembus batas Partia. Kamu bertanya, apakah benar sutra itu monopoli Han? Dia tersenyum dan menjawab, orang Barat mengira begitu. Kami hanya menjual apa yang mereka anggap satu-satunya. Jawaban itu cukup membuatmu terdiam sejenak. Menjelang sore, kamu berpamitan dengan sang utusan.
lalu mencatat beberapa hal bukan tentang dirinya, tapi cara ia menghindar dari pertanyaan penting, sebuah seni diplomasi yang kamu kagumi dalam perjalanan kembali ke tempat kargo. Kamu memeriksa barang-barang, semuanya utuh kecuali satu kantong lada hitam, hilang, mungkin, saat kerumunan di lapak tadi. Kamu tak menemukan pelakunya, tapi saat melewati warung air, kamu melihat si anak tadi sedang duduk menikmati sesuatu yang dibungkus daus dengan aroma kuat. Seperti lada, kamu hanya menggeleng, lalu berjalan pergi. Itu pelajaran bagimu, dan juga pelajaran untuknya. Jika dia hidup cukup lama, mungkin suatu hari, dia akan jadi pedagang juga. Tawar-menawar, jaga barang, dan mengeluh tentang panasnya gurun yang membuat lutut serasa jadi batu. Kamu melanjutkan perjalanan saat matahari mulai condong ke barat. Bayangan Rostam membentang panjang di atas pasir dan batu seperti karpet tua. Sinar matahari sudah tidak terlalu menyengat, tapi tetap membuat keringat menetes dari tengkukmu. Rombongan pedagang meninggalkan pasar yang ramai, menuju tempat peristirahatan berikutnya, sebuah pos kecil yang terletak di antara dua bukit bebatuan gelap terbakar angin dan waktu. Baru berjalan sekitar 1 jam, hal yang paling dihindari pun terjadi. Teriakan panik dari belakang. Seorang pedagang dari Bactria berteriak, "Ladaku hilang." Seluruh rombongan berhenti. Kamu menoleh dan melihat dia menunjuk karung barang yang robek raping, butiran lada berserakan di tanah. Dia menginjak-injak, wajahnya merah karena marah. Beberapa orang mulai berbisik, "Pencuri lagi, kamu tidak mengatakan apa-apa, karena ini bukan hal aneh di jalur sutra." Kehilangan barang adalah bagian dari keseharian. Seseorang bisa saja lewat dan memotong tali, merobek kantong, atau bahkan menyewa anak kecil untuk mengalihkan perhatian. Kamu memeriksa barangmu masih utuh, tapi hatimu tetap gelisah. Seorang penjaga yang ikut dengan karavan datang memeriksa, lalu berkata tegas, "Tidak ada yang keluar dari barisan. Mungkin pencuri menyusup dari pasar." Kamu diam-diam punya pendapat lain. Bisa saja pencurinya tidak perlu keluar dari rombongan, bisa jadi dia adalah salah satu dari kita. Langit mulai gelap, debu mengendap, menyisakan cahaya jingga kemerahan di pegunungan. Saat tiba di tempat peristirahatan, semua orang segera membangun kemah. Beberapa unta sudah kelelahan. Kamu melepas pelana dari Rostam dan mengusap lehernya dengan segenggam tanah dingin. Seperti tradisi para pengembara untuk menurunkan panas tubuh hewan, makan malam disiapkan dengan sederhana. Bubur encer dari biji jewawut dan sedikit daging kering. Kamu membagi jatahmu dengan Farhat, yang tampaknya sudah membaik. Dalam cahaya remang lampu minyak, kamu duduk berhadapan dengan kepala karavan, seorang pria tua berjanggut putih seperti alang-alang. Namanya Marduk. Dia mengunyah perlahan, lalu bertanya tanpa menatap langsung ke siapapun, "Kalian yakin semua di sini jujur?" Tak ada yang menjawab. Lalu seorang pedagang Partia berkata, "Kita berada di pihak yang sama. Kalau saling curiga, perjalanan ini akan terasa 2 kali lebih jauh." Marduk mengangguk pelan, tapi tidak membalas. Sejarawan modern masih memperdebatkan apakah karavan zaman itu punya hukum ketat atau hanya mengandalkan kepercayaan dan pengalaman. Orang seperti Marduk percaya pada mata dan telinganya lebih daripada tulisan. Dia bisa menilai kejujuran seseorang hanya dari cara mereka mengikat tali atau memegang sumpit. Setelah makan, kamu memeriksa kantong rempah kecilmu, masih utuh. Tapi kamu menyadari hal aneh, kantong kunyit yang biasanya kamu simpan di bagian bawah kini ada di paling atas. Mungkin karena guncangan selama perjalanan, tapi firasatmu berkata lain. Kamu duduk dekat tungku bara, menghangatkan tanganmu, jemarimu kasar dan kering karena angin dan pasir. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma damar dari tenda sebelah. Mungkin seseorang sedang membakar dupa. Kamu mendengarkan bunyi api yang meletup, rintihan unta, dan bisikan lembut yang mengalun seperti lagu Nina Bobo yang menyedihkan. Tiba-tiba, terdengar suara kecil di belakang. Kamu menoleh, hanya bayangan yang melintas, mungkin angin, mungkin orang, tapi kamu tidak mengejarnya. Di jalur ini, kamu belajar satu hal, kadang diam dan mengamati lebih berharga daripada berteriak dan menuduh. Tak lama kemudian, Marduk datang mendekat. Dia duduk di sebelahmu. Punggungnya agak bungkuk. "Aku pernah kehilangan hampir semua barang daganganku di Taklamakan," katanya perlahan. "Bukan karena dirampok, tapi karena aku salah mempercayai orang." Kamu tidak menjawab. Dia menatap langit. Malam ini penuh bintang, dan benar, langit malam terbuka lebar, seperti samudra gelap berhiaskan titik-titik perak. Kamu menatap ke atas bersamanya. Hati terasa tenang perlahan.
Orang Persia percaya bahwa setiap bintang adalah jiwa seorang pedagang yang gugur di jalur sutra. Mereka percaya jiwa itu akan membimbing mereka yang masih hidup. Selama mereka tidak lupa etika berdagang, kamu tidak yakin apakah percaya itu. Tapi malam ini, di bawah langit yang dingin, dengan kantong kunyit yang berpindah tempat dan bayangan tak dikenal, kamu berbisik dalam hati. Jika ada pedagang yang lebih dulu melewati jalan ini, tunjukkan aku arah. Kamu tidak menunggu jawaban, hanya ada angin dan api dan dirimu yang belum siap tidur. Keesokan paginya, kamu terbangun dalam cahaya yang remang-remang, bukan karena suara orang memanggil, tetapi karena suara angin yang menghantam keras kain tenda. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi kamu tahu pasti, ada sesuatu yang tidak beres. Lapisan debu tipis menyelinap melalui celah-celah tenda, membawa serta suara siulan panjang seperti napas makhluk raksasa yang merayap di atas pasir. Kamu keluar dari selimut wol, merangkak keluar saat angin mencambuk telinga. Para pedagang di sekelilingmu juga mulai bangun, bergerak seperti bayangan di dalam kabut pasir yang semakin tebal. Seseorang berteriak, "Badai pasir! Tutup mata kalian!" Kamu segera mengambil kain penutup kepala, membungkus erat mulut dan hidungmu. Pasir beterbangan mendatar seperti pisau, menyayat pipi dan dahimu. Rustam meraung, kakinya menendang liar, berusaha melepaskan diri dari pasak tambatan. Kamu berlari mendekat, menggenggam talinya, dan menenangkannya dengan suara pelan. Angin begitu kencang hingga kamu harus merunduk. Punggungmu melengkung seperti busur dalam hitungan menit. Di seluruh kemah tertelan kabut pasir, tenda-tenda beterbangan, orang-orang terjatuh, barang-barang terbalik. Sebuah peti kayu berisi damar milikmu terguling, untungnya tidak pecah. Kamu menariknya ke balik semak, menahannya di balik batu, angin melolong, menenggelamkan suara manusia, seolah dunia menjadi bisu dalam badai. Seorang pedagang jatuh tersungkur, matanya perih oleh pasir. Tangannya meraba-raba mencari kain. Kamu melemparkan sepotong kain kepadanya, lalu membantunya menuju tempat berlindung seadanya. Saat itu, kamu teringat cerita Farhat semalam tentang seorang pedagang yang tertimbun hidup-hidup oleh badai pasir karena tertidur saat angin mulai naik. Kamu bergidik. Sejarawan masih berdebat apakah badai pasir di Asia Tengah pada zaman kuno benar-benar sesering dalam cerita rakyat atau sekadar kisah menakut-nakuti orang baru. Tapi kamu tahu, legenda biasanya tumbuh dari sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Kamu merapat ke balik batu. Mendengar suara kain terkibas, suara unta merong, dan suara pasir seperti hujan menghantam kulitmu. Waktu terasa melambat. Setiap napas adalah perjuangan. Setiap kali membuka mata adalah rasa terbakar. Tapi kamu tetap tenang, bukan karena berani, tapi karena kamu sudah terbiasa merasa tidak berdaya. Ketika badai mulai mereda, dunia terasa sunyi. Secara aneh, angin masih bertiup, tapi lebih lemah. Pasir mulai menipis. Kamu bangkit, membersihkan pasir dari pakaian, lalu membantu mendirikan kembali tenda. Beberapa kantong barang hampir terkubur. Seekor unta hilang, mungkin melarikan diri ke perbukitan. Marduk diam-diam mengirim orang untuk mencarinya. Kamu memeriksa barangmu, damar, lada, jintan. Lain semuanya nyaris utuh. Kamu menghela napas lega, sebagian karena keberuntungan. Sebagian lagi karena kamu mengikat dengan simpul Persia 3 lapis teknik yang diajarkan oleh seorang tua di Ctesiphon yang berkata, pencuri tak cepat memotongnya, badai pun tak mudah mengoyaknya saat matahari naik sepenuhnya. Perkemahan tampak seperti lukisan berwarna kuning kelabu, tenda berpasir, orang-orang berdebu, binatang kelelahan. Tapi semuanya selamat. Farhat tertawa lemas dan berkata bahwa ini pertanda baik. Perjalanan jauh yang tak bertemu badai bukanlah perjalanan yang layak dijalani, katanya, sambil menawarkan sepotong kurma kepadamu. Kamu menggigit separuh kurma itu, manisnya meresap di lidah yang kering. Lalu meneguk sedikit air semewah perak. Pasir masih menempel di tanganmu, tapi kamu tak peduli. Di jalur sutra, tangan yang bersih seringkali adalah tangan yang belum bekerja, sedangkan tangan berdebu adalah tangan pedagang sejati. Beberapa waktu kemudian, saat rombongan telah menyusun ulang perkemahan dan memberi waktu istirahat pada unta, kamu duduk di dekat api unggun baru ketika seorang nenek pengembara mendekat. Ia membawa kantong kulit kecil, membukanya, dan menampilkan sederet jimat keberuntungan, batu ukir, gigi rubal, koin tua, dan potongan kain berlumur darah kambing kering. Ia mengguncangkan rantai jimat itu hingga terdengar gemerincing seperti lonceng angin. Kamu bertanya penasaran.
Nenek jual ini ke siapa? Ia tertawa parau dan menjawab, ke orang yang ingin tetap hidup. Lalu dia memilihkan sepotong giok kecil untukmu. Katanya batu itu pernah dimiliki oleh 7 pedagang berbeda, semua selamat dari 3 badai dan 1 kali perampokan. Kamu tak sepenuhnya percaya, tapi tetap memberinya 2 keping perak. Farhat berbisik pelan. Sepertinya cuma batu yang dicelup warna. Kamu menjawab, mungkin, tapi siapa yang tahu? Di jalur sutra, keyakinan kadang lebih berharga daripada logika. Menjelang siang, udara menjadi begitu menyengat hingga setiap langkah terasa seperti ujian ketahanan. Angin sudah berhenti, tapi panasnya tak kenal ampun. Semua makhluk dalam karavan kelelahan, lidah unta menjulur, nafas mereka berat, manusia berkeringat deras, jubah mereka berdebu dan kaku. Mulut kering seperti gurun yang seolah menyedot setiap tetes kelembapan dari tubuh. Kamu mengusap wajah dengan kain penutup kepala, lalu bertanya pada Farhat, masih jauh? Dia mengerutkan wajah, menunjuk ke arah lereng tanah di kejauhan. Di balik bukit itu ada karis, ada air. Mendengar kata air, seluruh tubuhmu seperti mendapat dorongan energi. Langkahmu menjadi lebih cepat, matamu mulai mencari tanda-tanda kehijauan pohon, lumut, atau bahkan sekedar rerumputan. Karis, atau disebut juga kanat, adalah sistem saluran air bawah tanah kuno yang dibangun oleh orang Persia. Mereka menggali sumur-sumur yang saling terhubung, mengalirkan air dari pegunungan tinggi ke pemukiman. Tidak semua tempat memiliki karis. Tragedi menemukan satu berarti menemukan permata sebuah keajaiban basan di tengah gurun kering. Akhirnya, setelah hampir 1 jam berjalan dengan sisa tenaga, kamu tiba di mulut sumur pertama, sebuah lubang kecil gelap di tanah pecah-pecah. Ada tali dan katron. Para penjaga perhentian mengantre untuk menarik air dari kedalaman sekitar 20 meter. Kamu menunggu dengan sabar. Di setiap menit terasa 2 kali lebih lama. Ketika ember kayu terakhir akhirnya penuh dan ditarik ke atas, kamu mencuci tangan, wajah, lalu meneguk dari mangkuk perunggu kecil. Air tanah itu dingin, sedikit manis, dan beraroma tanah. Aroma yang anehnya membuatmu merasa hidup. Kamu tidak berkata apa-apa, hanya duduk bersandar pada batu besar. Mata terpejam setengah. Terdengar suara nyanyian pelan dari seorang remaja Sugih, lagu rakyat yang liriknya kamu tidak pahami, tapi nuansanya kamu mengerti. Semua orang sedang mencari kedamaian di tengah perjalanan yang terasa tanpa akhir ini. Seorang cendekiawan tua mendekat, matanya tajam, janggutnya panjang hingga dada. Ia duduk di dekatmu tanpa permisi, lalu dengan perlahan mengeluarkan sebuah buku kulit, membuka beberapa halaman, dan membaca pelan. Jalan ini tidak dimiliki siapapun, tapi ia menggenggam nasib semua orang. Kamu heran, itu kutipan dari siapa? Dia menjawab, tak diketahui. Mungkin milik semua orang. Kalimat itu diwariskan dari kakek buyut saya. Lalu ia menutup bukunya dan bertanya, kau menempuh jalan ini demi uang, kehormatan, atau sesuatu yang lain? Kamu tersenyum dan menjawab, karena aku tidak tahu di mana tempat yang lebih baik. Dia mengangguk, seolah sudah mendengar jawaban itu ratusan kali. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah ikut karavan dari Susa ke Kasegar hanya untuk mencari satu naskah kuno. Ia tak menemukannya, tapi justru mendapatkan cerita yang ia anggap lebih berharga dari emas. Para sejarawan masih berdebat, apakah para pedagang di jalur sutra benar-benar hanya berdagang, atau mereka terdorong oleh hasrat menjelajah, mengejar budaya baru, mencari ilmu, atau sekadar lari dari utang. Kamu sendiri tahu, alasanmu saat memulai seringkali tak sama dengan alasanmu saat kembali. Sore hari, cuaca mulai sejuk. Kamu dan sekelompok orang pergi ke area sumur dangkal. Tempat air mengalir perlahan membentuk kolam lumpur kecil, tanpa aba-aba. Semua melepas alas kaki dan menceburkan diri. Kamu juga ikut. Lumpur itu sejuk dan lembut seperti sutra. Beberapa orang duduk sambil menempelkan lumpur ke punggung untuk menurunkan panas. Ada yang bercanda, melemparkan tanah liat ke sesamanya. Saat itulah kamu benar-benar tertawa, bukan tawa basa-basi di pasar, tapi tawa yang tulus ringan, lepas. Seperti melepaskan beban yang lama tertahan. Farhat bertanya, kalau hari ini kamu punya cukup uang, kamu akan berhenti? Kamu menatap langit dan menjawab, kalau berhenti, lalu mau apa? Duduk tunggu kelaparan? Kalian tertawa bersama, tak ada yang berkata lagi. Saat matahari mulai tenggelam di balik bebatuan, kamu berdiri dari lumpur, membilas kaki, menyeka wajah, lalu berjalan kembali ke perkemahan, dan kamu menyadari satu hal. Air tidak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menyembuhkan luka-luka kecil dalam pikiran di jalur yang penuh penat ini.
Tiadang semangkuk air sumur lebih berharga dari sekantung perak. Cuaca mulai sejuk kembali, ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Kepala Poskaris keluar dari tendanya dengan ekspresi serius, mengangkat selembar kain robek dan berseru, "Siapa yang meninggalkan kantong rempah ini di dekat sumur?" "Kamu terperanjat, itu kantong kecil milikmu, kantong cadangan berisi kayu manis dan beberapa bunga lawang, padahal kamu yakin belum pernah membawanya keluar tenda." Kamu mendekat, mengambil kantong itu, lalu memeriksa isinya. Semua masih utuh, namun ada satu pertanyaan berputar di kepala. Siapa yang menyentuh barangmu? Mengapa dibawa keluar? Tak ada jawaban, hanya firasat yang terasa tidak enak. Kamu tidak membahasnya dengan siapapun di dunia perdagangan ini. Ada banyak hal yang lebih baik disimpan sendiri daripada diperdebatkan. Kamu hanya mengikat kembali kantong itu ke dalam peti utama. Kali ini dengan 2 simpul tambahan dan seutas kawat kecil hadiah dari seorang pandai besi Yunani yang pernah kamu selamatkan dari perampok tahun lalu. Saat matahari semakin condong, karavan kembali bergerak. Tujuan berikutnya adalah dataran datar beberapa mil ke depan, tempat yang cocok untuk mendirikan perkemahan malam. Namun saat baru menanjak sedikit, angin kembali bertiup, bukan badai pasir, tapi angin dingin dari pegunungan utara. Udara kering berubah menjadi rasa sejuk yang menusuk kulit. Kamu menarik kain penutup kepala lebih tinggi, membungkus leher dengan rapat. Farhat gemetar di sebelahmu, berdesis. Kalau anginnya seperti ini, puncak bukit pasti dinginnya luar biasa. Kamu mengangguk, menatap ke depan. Rangkaian pegunungan menjulang seperti ombak yang membatu dalam perjalanan. Kamu melihat bekas jejak di pasir, tapak kaki masih baru dan tidak menyerupai jejak kaki unta. Kamu berhenti dan memeriksanya. Seorang pedagang India yang berjalan di belakangmu ikut merunduk orang. Tanyanya. Kamu menjawab, "Atau serigala, tapi sendirian." Kalian berdua diam, lalu kembali melangkah di tengah tanjakan. Marduk menghentikan rombongan sejenak untuk beristirahat. Ia bercerita bahwa daerah ini dulunya tempat pertempuran antara tentara Parthia dan suku pengembara. Pernah suatu waktu, sekelompok pedagang terjebak di antara dua pihak, kehilangan barang dan nyawa. Sejak itu, wilayah ini disebut Gerbang Tangis, karena siapapun yang selamat keluar dari sana selalu membawa air mata. Sejarawan hingga kini belum sepakat mengenai lokasi pasti Gerbang Tangis dalam peta kuno. Ada yang mengira itu adalah celah Darban. Ada pula yang yakin itu lembah tak bernama di timur bala. Kamu tak peduli nama, tapi kamu mengingat kisah itu karena selaras dengan perasaanmu saat ini. Samar, tak tenang, dan dingin merayap ke pergelangan tangan. Malam tiba, perkemahan dibangun di tanah datar keras dan dingin seperti batu. Kamu mencoba menyalakan api unggun kecil. Tapi angin terus-menerus memadamkannya. Baru setelah percobaan keempat, api itu berhasil menyala dan bertahan. Nyala kecil itu, walau lemah, memberimu rasa bahwa kamu masih mengendalikan sesuatu. Saat kamu menghangatkan tangan, kamu mendengar langkah pelan di belakang. Kamu tak langsung menoleh, tapi meraih pisau kecil di pinggangmu. Namun, sosok yang mendekat adalah si peramal tua pengembara dari malam sebelumnya. Ia mengulurkan benda kecil, sepotong kain merah, dengan bordiran mata naga dari benang perak. "Ini agar kamu tidur tanpa mata yang mengawasi." Katanya. Kamu hendak menolak, tapi akhirnya menerimanya, bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu merasa ia sungguh tulus. Kamu mengeluarkan sekeping koin perunggu dan menyodorkannya. Ia menggeleng, "Bukan untuk ditukar. Ini untuk menjaga orang yang tidak menertawakanku." Lalu ia pergi, sosoknya menghilang dalam gelap. Kamu memandangi kain kecil itu, lalu menyimpannya di balik jubah. Dalam malam yang dingin, seperti bilah besi, kamu berbaring miring, wajah menghadap peti barang, punggung keluar, pisau terselip di bawah tanganmu. Api unggun mulai padam, tapi matamu masih terbuka, bukan karena takut, tapi karena kamu merasa, malam ini, ada sesuatu yang sedang menunggu. Pagi itu, ketika cahaya pertama belum mampu menembus kabut tipis di lereng gunung, kamu terbangun oleh suara api yang tidak biasa. Bukan suara api unggun, melainkan bunyi kayu terbakar yang lebih keras, lebih kering, dan terdengar mencurigakan. Kamu langsung bangkit. Terangan masih menggenggam pisau kecil, mata menyapu sekeliling. Di kaki bukit, sebuah gerobak barang terbakar. Asap hitam membubung tinggi seperti jari telunjuk dari arang. Orang-orang berlarian panik, dan seseorang berteriak, "Ada yang membakar. Ada penyusup di malam hari." Kamu melompat keluar dari selimut, berlari bersama Farhat menuju sumber asap. Semakin dekat, semakin jelas.
salah satu pedagang dari barat namanya Lucian, berambut pirang, berasal dari wilayah Laut Tengah menjerit putus asa, kargo miliknya berupa sutra, pernis, dan gulungan kertas langka, telah berubah menjadi abu. Kamu membantunya menarik sisa gerobak yang belum sepenuhnya terbakar, tapi hampir tidak ada yang bisa diselamatkan. Beberapa helai sutra yang masih menyala jatuh ke tanah, membentuk garis melengkung hitam seperti akar terbakar. Di tengah kabut asap, mata Lucian basah. Aku sudah mengunci petinya. Siapa yang melakukan ini? Tak ada jawaban. Semua sibuk memadamkan api atau diam. Kamu mengamati sekeliling, tidak ada tanda-tanda perampokan. Hanya api dan beberapa jejak kecil mengarah keluar perkemahan lalu lenyap di antara bebatuan. Kamu mengikuti jejak itu sejenak, tapi angin pagi telah menghapusnya. Kamu kembali dan berbisik pada Marduk. Mungkin pelakunya tidak ingin mencuri apapun, hanya mengirim pesan. Marduk mengangguk pelan, wajahnya tanpa ekspresi. Dan pesan paling jelas adalah, jangan pernah tertidur. Sejarawan mencatat bahwa di jalur sutra, tidak semua penyerang datang untuk merampok. Beberapa hanya membakar satu gerobak, membunuh satu orang, lalu pergi cukup untuk menanam ketakutan dan memaksa para pedagang membayar opeti di masa depan. Mereka tidak punya nama, tidak punya wajah, tapi semua tahu mereka ada. Kamu kembali ke tenda dan memeriksa barangmu. Semuanya masih utuh, tapi kawat kecil hadiah dari tukang besi Yunani telah dilonggarkan, tidak dipotong, tidak dibuka, hanya disentuh. Perasaan merinding merayap di punggungmu. Setelah api padam, karavan menjadi hening selama berjam-jam, tak ada tawa. Tak ada nyanyian. Hanya langkah unta di atas batu, dan napas tertahan dari orang-orang yang enggan menoleh ke belakang. Menjelang siang, kamu dan Farhat menyeberangi perbukitan rendah. Dari puncaknya, kamu melihat lembah di bawah, dataran luas dengan aliran sungai kecil yang hampir kering, pepohonan jarang, dan beberapa batu besar datar seperti meja. Di sana, sudah ada beberapa tenda berdiri rombongan karavan dari Tiongkok. Kamu berseru, itu mereka. Farhat tertawa kecil, rombongan Tiongkok selalu datang duluan, kalian menuruni bukit, unta-unta menggerutu, lalu berhenti saat kedua rombongan bertemu. Para pedagang Han mengenakan pakaian kancing tinggi yang rapi, kepala dililit kain biru, tangan memegang gulungan sutra yang diikat dengan tali merah. Kamu segera ditawari teh hangat. Seorang pedagang Han bernama Wen mengenalimu dari pasar Horasan 2 tahun lalu. Ia tersenyum lebar dan mengatakan masih ingat kamu mengenakan jubah hitam, ikat kepala kuning, membawa sekantong ladai yang disangka kayu manis. Percakapan pun mengalir. Kamu bertanya tentang rute baru, kondisi perbatasan timur, dan kebijakan pertukaran barang di Chang'an. Nguyen menceritakan bahwa kini dinasti Han memperketat pengawasan terhadap pedagang asing. Surat jalan harus ditempel pejabat daerah, pemeriksaan barang lebih ketat, dan beredar desas-desus tentang putri kerajaan yang akan dinikahkan ke barat untuk membuka jalur dagang. Kamu menaikkan alih, dinikahkan dengan siapa? Wen mengedip, belum pasti, mungkin Pangeran Partia atau siapapun yang punya cukup banyak sutra. Semua orang tertawa, tapi dalam hati, kamu merasa bahwa permainan ini jauh lebih besar dari sekadar rempah dan kain. Saat malam tiba, kamu diundang makan bersama rombongan Han, hidangannya bubur beras, sayur kering rebus, dan sedikit teh ketan. Di tengah makan, Wan membuka sebuah peti kecil, mengeluarkan kantong kain bordir halus, masing-masing berisi keramik kecil, beraroma untuk menjaga kualitas sutra. Selama perjalanan, kamu mencium isinya wangi cendana, kristal, dan sedikit kulit kayu manis muda. Begitu harum hingga kamu berseru, "Kalau aku tikus, aku juga rela mati di dalam kantong ini." Semua orang tertawa. Kamu duduk di sana, dalam cahaya lampu minyak kemasan, memikirkan jejak kaki tanpa nama, kawat yang disentuh, gerobak yang terbakar tanpa pelaku dan kantong-kantong sutra yang dijahit tangan dengan sangat teliti. Di jalan ini, kematian bisa datang kapan saja, tapi keindahan juga demikian. Kamu meninggalkan perkemahan para pedagang Han sebelum matahari terbit sepenuhnya. Angin pagi masih dingin, tapi tidak menusuk, cukup untuk membuatmu membungkus wajah dengan kail. Hanya menyisakan sepasang mata yang sedikit pedih, karena kurang tidur. Rostam tampak lelah, langkahnya melambat. Telinganya selalu menunduk, tapi kamu tidak menyalahkannya. Kamu juga tak berbeda tubuh letih, pikiran berat seperti batu. Jalanan di depan adalah salah satu bagian yang langka, datar dan luas, tapi juga terbuka lebar sesuatu yang membuat semua orang waspada. Ini tempat sempurna bagi penyergapan, tak ada pohon,
Tak ada batu besar, tak ada tempat bersembunyi. Marduk memberi isyarat agar karavan memperlambat langkah dan merapatkan formasi. Kamu melihat beberapa orang membawa kuda yang dipasangi lonceng kecil di kaki suara gemerincing itu, tak hanya untuk menentukan posisi, tapi juga dipercaya dapat mengusir roh jahat. Kamu tak percaya mitos itu, tapi suara lonceng membuatmu merasa tidak terlalu sendirian di tanah kosong ini. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh, bukan angin, suara langkah lari, suara logam bergesekan. Semua orang berhenti, tangan menggenggam erat tali kendali atau senjata. Tapi yang muncul dari sisi kiri bukanlah perampok, melainkan seekor singa muda kurus. Tulangnya terlihat, berjalan pincang seperti sedang mencari air. Karavan terdiam, hewan itu menatap sekeliling, lidah menjulur. Matanya merah dan lelah. Seorang penjaga mengangkat busur, tapi Marduk mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak menambah. Ia kehausan, katanya benar saja. Beberapa langkah kemudian, singa itu jatuh, terengah-engah. Seseorang melemparkan semangkuk air, ia menjilatinya pelan, lalu berbaring lemas. Kamu menatap makhluk itu dan merasa miris. Seekor pemburu kini merangkak seperti semua makhluk lainnya, mencoba bertahan hidup di jalan ini. Siapapun bisa berubah menjadi sesuatu yang dulu pernah mereka remehkan. Setelah kejadian itu, karavan semakin waspada. Beberapa orang berbisik bahwa kemunculan singa di luar musim adalah pertanda buruk, simbol kekacauan yang akan datang. Farhat menertawakannya. Mungkin dia itu pedagang reinkarnasi, kembali untuk mencari karung rempahnya yang hilang. Kamu tidak tertawa, dalam pikiranmu. Gambaran karung yang terpotong, gerobak yang terbakar, kawat yang disentuh, jejak kaki tak dikenal semuanya muncul kembali. Kamu tidak yakin lagi. Nah, apakah yang mengintai itu manusia, binatang, atau ketakutan dari dalam dirimu sendiri? Saat matahari mencapai puncaknya, kalian tiba di sebuah hutan ringan pepohonan rendah, tanah datar, tempat yang cocok untuk istirahat sebentar dan memeriksa barang. Tapi saat kamu membuka peti, kamu membeku sejenak. Sebuah kantong kecil, kantong beludu ungu berisi garam merah muda telah terbuka. Kamu yakin kamu telah menguncinya semalam, dan kunci masih ada di lengan bajumu. Tapi ikatan kulit sudah longgar. Simpul tali tidak seperti yang biasanya kamu buat. Kamu tidak berbicara apapun, hanya duduk pelan dan mengikat ulang dengan lebih kuat. Di antara para pedagang, ada pepatah lama yang mencuri darimu mungkin orang yang makan di mangkuk yang sama. Tetapi yang membuatmu kehilangan segalanya adalah mereka yang tidak meninggalkan jejak. Sekarang kamu mulai benar-benar memahaminya. Saat istirahat makan siang, kamu ditawari semangkuk bubur panas dari rombongan Sogdia. Kamu menerimanya, lalu melihat sesuatu yang aneh. Seorang dari mereka tinggi, kurus, mata coklat terang selalu menghindari tatapanmu. Saat kamu menoleh, dia berpaling. Di saat kamu diam, dia mengamati. Tak ada yang tahu namanya, hanya menyebutnya orang baru bergabung. Kamu mencatat wajah itu dalam ingatan, bukan karena curiga, tapi karena ada sesuatu yang membuatmu ingin tahu lebih dalam. Insting, bukan bukti. Sore hari, karavan bergerak melintasi perbukitan berbatu. Saat menaiki lereng, Rostam tiba-tiba berhenti, kakinya tergelincir ringan. Kepalanya menengadah seolah mencium sesuatu. Kamu turun dan menggandengnya, tangan tetap dekat pisau di pinggang. Tak ada siapapun di depanmu, hanya jalan kosong, angin lembut, batu kering, dan matahari yang silau. Tapi kamu tahu pasti, kamu tidak berjalan sendirian lagi. Kamu dan karavan terus bergerak melewati perbukitan berbatu, di mana jalur sempit hanya cukup untuk satu gerobak, dengan tebing curam di satu sisi, dan jurang menganga di sisi lainnya. Rostam terengah-engah, langkahnya limbun. Sesekali kamu harus menariknya, agar terus berjalan. Belibu kini telah berubah menjadi kerikil. Setiap langkah menimbulkan suara berderak seperti tulang-tulang rapuh. Di depan, Marduk memutuskan untuk membagi karavan menjadi dua kelompok kecil, agar tidak menumpuk di jalur sempit. Kamu ditempatkan di kelompok kedua, berjalan paling belakang bersama Farhat, beberapa penjaga bersenjata. Si orang baru, pria bermata coklat terang yang tubuhnya tinggi dan kurus, orang yang sejak awal membuat nalurimu tak tenang. Kamu tidak berkata apa-apa, hanya mengamati. Setiap kali dia menoleh, kamu berpura-pura melihat ke arah lain, tapi di dalam kepalamu, kamu mencatat setiap geraknya. Kamu perhatikan, dia selalu menjaga jarak dari yang lain, tidak pernah menyimpan barangnya dekat kelompok, selalu mendirikan tendanya di pinggir perkemahan. Selalu orang terakhir tidur dan yang pertama bangun. Ketika rombongan tiba di celah sempit dengan tebing curam di dua sisi,
Marduk memerintahkan berhenti, tempat ini rawan penyergapan, kita bermalam di sini dan lanjut besok pagi. Karavan mendirikan perkemahan di ceruk batu dingin, gelap, sunyi. Dan setiap suara kecil memantul seperti bisikan tak terlihat. Malam itu kamu tidak tidur, kamu berbaring miring, mata terbuka, tangan di atas pisau kecil di bawah matras. Farhat di sampingmu tertidur lelap, mendangkur ringan. Udara malam sedingin air sumur. Api unggun mengecil, menyisakan bara merah lemah. Menjelang tengah malam, kamu mendengar suara. Sangat pelan, seperti kain yang menggesek batu. Kamu tidak bergerak, hanya membuka mata lebih lebar. Gelap terlalu pekat untuk melihat apapun, tapi kamu tahu, ada seseorang bergerak, bukan hewan manusia, dan dia berjalan sangat pelan seperti sudah terbiasa tidak terdengar. Kamu mengatur napas, pura-pura tertidur. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti. Kamu merasakan napas seseorang sangat dekat, bukan bau busuk, bukan bau asap, tapi aroma herbal lembut, kering, sedikit kayu bakar. Aroma yang kamu kenali di jubah si orang baru. Ketika kamu bangkit tiba-tiba, tak ada siapapun. Kamu mengambil obor, menyorot sekeliling, tapi tak ada tanda. Hanya jejak kaki di tanah lunak di belakang gerobak tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki malam-malam. Pagi harinya, semua orang bangun lebih awal. Kamu diam-diam memeriksa barangmu. Semuanya masih ada, tapi satu benda asing muncul, batu kecil, halus, dengan ukiran aneh, tergeletak di antara kantong-kantong kain, seolah seseorang sengaja menaruhnya atau menjatuhkannya. Kamu menyerahkan batu itu kepada Marduk. Dia mengamatinya lama, lalu berkerut. Huruf Sophia, mungkin nama, mungkin simbol kelompok. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya menyerahkan batu itu ke salah satu penjaga. Para arkeolog modern masih berdebat soal simbol-simbol rahasia di jalur sutra, tanda dagang tersembunyi yang hanya dimengerti kalangan tertentu. Ukiran itu bisa jadi kode pengenal, atau peringatan, atau tanda wilayah. Kamu meninggalkan Marduk dan berjalan ke arah si orang baru. Dia sedang memberi makan unta, berpura-pura tak tahu apa-apa. Kamu berdiri di sampingnya, tanpa bicara. Beberapa saat kemudian, dia menoleh dan tersenyum tipis. Unta ini tidak terbiasa dingin, katanya. Kamu menjawab pelan. Manusia juga. Keduanya diam, tapi dalam pandanganmu. Percakapan lain sedang berlangsung. Kamu tidak perlu berkata, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Dan dia pun tak perlu menjawab. Aku tahu kau sedang memperhatikanku. Setelah pagi itu, setiap langkah terasa tegang seperti senar busur. Tak ada yang mengatakan apa-apa. Tapi udara di antara kalian terasa berat. Setiap kali berhenti, setiap kali makan, selalu ada mata yang melirik. Gerakan yang dipantau. Saat karavan mulai menuruni jalur menuju perbatasan Partie, kamu tahu pasti, sesuatu sedang mendekat. Bukan penyergapan, bukan binatang buas, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, dari kelelahan, dari ketakutan, dari kecurigaan yang terus menumpuk di antara sesama, dan kamu pun tahu. Kalau ada yang menyentuh petimu lagi, kali ini tidak akan ada peringatan. Kamu meninggalkan celah batu itu, dan memasuki dataran luas, di mana tanah berubah warna menjadi merah muda pucat, dan debu yang halus seperti tepung menempel pada setiap lipatan kain serta di alis Rostam. Langit biru cerah, tapi angin bertiup panas seperti lidah api menyentuh kulit. Tak ada bayangan pohon, tak ada dinding batu yang melindungi. Hanya kamu, gurun, dan suara siulan pasir menerpa tali ikat muatan. Ini adalah bagian paling sulit dari perjalanan tanah tandus yang membentang antara Partia dan Transoxiana, di mana segala sesuatu diserap oleh matahari. Satu kesalahan kecil bisa mengorbankan air, barang, bahkan nyawa. Saat beristirahat sebentar di balik gundukan tanah gersang, kamu melihat si orang baru mengeluarkan tabung keramik kecil dari balik jubahnya. Tak ada yang memperhatikan, tapi kamu tidak melepas pandangan. Dia membuka tabung itu, mengeluarkan secari kertas tipis, membaca cepat, lalu membakarnya dengan batu api. Abu kertas itu terbang tertiup angin, mengeluarkan aroma seperti kacang terbakar. Kamu mendekatinya, dia tidak terkejut, hanya mengangkat bahu. Surat dari istriku. Dia selalu khawatir berlebihan. Kamu tidak menjawab, hanya menatap matanya. Mata coklat itu tak menghindar, tapi juga tak mengajak bicara di perjalanan. Farhat menawarkanmu minuman khas campuran anggur kering dan resin pohon, yang dipercaya para pedagang Persia membantu menjaga kesadaran di panas gurun. Kamu minum, tenggorokan terbakar, tapi pikiran terasa lebih jernih. Kamu memutuskan, malam nanti, kamu akan mengawasinya secara diam-diam. Malam itu,
Karavan berkemah di dekat kubangan air dangkal yang tersisa di antara batu besar. Kamu mendirikan tenda dekat pusat. Tapi pura-pura pergi buang air kecil dan menyelinap ke belakang. Langit malam tipis, bulan sabit tergantung seperti kail perak. Kamu melangkah hati-hati, menghindari bebatuan yang bisa menimbulkan suara. Dari kejauhan, kamu melihat siluet si orang baru. Dia berjongkok di balik gundukan tanah. Tampaknya sedang mengubur sesuatu. Tangannya mengenakan sarung tangan tipis, punggung membungkuk, tak terdengar suara. Saat dia berdiri dan pergi, kamu mendekat. Di bawah tanah yang masih longgar, kamu menemukan kantong kulit kecil, tersegel lilin. Kamu tidak membukanya, kamu mengambilnya dan kembali ke tenda. Jantungmu berdetak kencang, kamu menyembunyikannya di balik jubah, tak membiarkan siapapun melihat. Keesokan paginya, kamu berpura-pura tak terjadi apa-apa. Semua orang bangun lebih awal, bersiap melanjutkan perjalanan. Si orang baru tampak biasa saja, tapi pandangannya sempat menyapu ke arahmu, sedikit melambat, lalu berpaling, seolah sedang menimbang sesuatu. Saat semua orang sibuk, kamu membuka kantong itu. Di dalamnya ada batangan perak kecil, potongan peta bergambar tangan, dan selembar kulit bertuliskan. Karavan ketiga berpisah saat melewati hutan kastanya tukar barang tanpa melalui kepala rombongan. Kamu mengerti. Dia adalah penyusup dagang dikirim untuk menjalankan transaksi pribadi antar kelompok kecil, menghindari setoran ke pemimpin rombongan. Ini bukan pelanggaran besar, tapi jika tertangkap, bisa diusir, bahkan kehilangan seluruh barang. Kamu membungkus kembali dan berpikir, melaporkan atau diam? Di satu sisi, diam berarti kamu terlibat, tapi kamu juga tahu, ini rahasia umum yang semua orang tahu tapi pura-pura tidak. Mungkin Marduk sendiri dulu pernah melakukan hal serupa. Jalur sutra bukan hanya jalan utama, tapi juga penuh jalur tikus. Semua orang bertahan hidup dengan cara masing-masing. Akhirnya, kamu menyembunyikan kantong itu di balik bebatuan, jauh dari perkemahan, tidak menghancurkannya, tidak mengembalikannya, tidak memberitahu siapapun. Hanya menyimpannya di tempat yang tidak akan ditemukan. Kamu memilih mempertahankan sejenis keadilan diam-diam. Dan sejak hari itu, kamu mulai tersenyum kepada si orang baru, bukan karena percaya, tapi karena kamu telah melihat sisi manusianya, gugup, cemas, dan berjuang seperti semua orang yang berjalan di tanah gersang ini. Kamu meninggalkan kubangan air saat fajar masih enggan terbit, matahari belum muncul sepenuhnya. Namun bayangan unta-unta sudah membentang panjang di atas tanah kelabu, bergoyang pelan seperti hantu-hantu diam. Rostam berjalan lambat, napasnya berat akibat malam yang dingin. Kamu mengelus lehernya pelan, ucapan terima kasih tanpa suara, karena telah setia menanggung beban melewati padang pasir dan badai pasir. Jalanan di depan membuka ke arah perbukitan landai, dengan semak-semak berduri tumbuh sporadis, tanda-tanda kehidupan yang nyaris padam. Matahari naik perlahan, cahayanya melapisi segalanya dengan warna emas pelana, kain penutup kepala, dan tetesan keringat pertama yang mengalir di punggungmu. Saat karavan mendekati benteng Partea, sekelompok tentara berbaju zirah, kain keluar menyambut. Mereka tidak kasar, tapi jelas tidak tersenyum. Seorang dari mereka tinggi, bermata dalam, dan bibir selalu terkatup rapat mendekati Marduk dan menyapanya dalam bahasa Partia Fasin. Marduk menjawab singkat, sopan namun tegas, kamu tahu tempat ini bukan hanya tempat singgah, ini adalah titik pengawasan. Tempat segala yang melewati perbatasan dicatat, dan tempat para pedagang ulung harus tahu caranya menjauh dari masalah. Semua barang diperiksa dengan ketat. Mereka membuka setiap karung kain, menghitung setiap bungkus rempas, bahkan menggoyang kantong-kantong berisi bijin. Ketika giliranmu, seorang tentara muda memeriksa dengan sangat teliti, sampai membuka simpul di lengan bajumu. Kamu mengerutkan dahi, tapi diam. Di sini, memprotes sama saja dengan mengundang bahaya. Beberapa saat kemudian, tentara komandan memberi isyarat berhenti. Sebuah benda asing ditemukan di kargo pedagang Tiongkok, cermin perunggu yang diukir dengan naga, disegel dengan lambang istana kekaisaran. Benda seperti ini seharusnya tidak boleh keluar dari tanah Cina. Udara langsung terasa tegang. Tentara Partia mulai berbisik. Beberapa orang Tiongkok terlihat gelisar. Satu dua merogoh ke balik jubah. Kamu memandangi Marduk. Ia tetap tenang, tapi tangan kanannya perlahan meraih punggung tempat ia biasa menyimpan pisau kecil. Tiba-tiba, tentara muda yang memegang cermin itu menoleh ke arah si orang baru, pria tinggi kurus yang sejak awal kamu curigai. Kamu yang memeriksa karung ini, bukan? Tanyanya. Orang itu terdiam sejenak, lalu menjawab, saya hanya memeriksa bagian luar, tidak menyentuh isinya.
Suaranya datar, matanya tak berkedip. Komandan tentara menatapnya lama, lalu mengangguk. Tak ada sidik jari, ia memutuskan. Cermin disita, dan pihak Tiongkok harus membayar denda. Setelah ketegangan mereda, karavan diperbolehkan beristirahat setengah hari. Kamu duduk di pojok halaman benteng, di bawah pohon ara tua. Di sampingmu duduk seorang prajurit tua, kulitnya menghitam seperti kulit kayu, rambutnya penuh uban. Ia berkata, "Dulu tempat ini adalah pos penjaga melawan bangsa Scythia, sekarang hanya tempat mengawasi pedagang yang mengincar untung." Kamu tersenyum kecil, menjawab, "Dan setiap orang membawa untungnya sendiri." Sang prajurit mengangguk, lalu menyodorkanmu sepotong kue padat dari kacang kenari dan madu. "Lain kali, jangan ikut rombongan besar, mereka lebih mudah diperiksa. Sendirian lebih ringan, lebih diam lebih aman." Kamu mengunyah pelan, berpikir, mungkin benar. Tapi siapa yang akan duduk dan bercerita di api unggun jika kamu berjalan sendirian? Sore hari, kamu berjalan mengelilingi bintang. Di sudut tembok ada ukiran huruf Yunani kuno jejak zaman ketika Alexander Agung pernah melintasi wilayah ini. Sejarawan modern masih berdebat seberapa besar pengaruh budaya Yunani terhadap Parthia. Beberapa bilang sangat dalam, yang lain bilang hanya permukaan untuk menyenangkan pedagang asing. Kamu merenungkannya saat berdiri di depan patung kepala batu. Wajahnya sudah terkikis waktu, tapi tatapannya masih penuh kebanggaan. Saat kembali ke perkemahan, kamu melihat si orang baru sedang memperbaiki pelana. Ia menoleh ke arahmu, tanpa berkata apa-apa, tapi kali ini, sorot matanya tidak lagi waspada, melainkan sebuah ajakan diam. "Mari kita berhenti saling mencurigai, bertahan bersama lebih masuk akal." Kamu mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak bertemu, kamu mulai mempercayainya. Pagi berikutnya disambut oleh hembusan angin dingin yang menusuk lapisan kain jubahmu. Kamu terbangun dengan punggung terasa pegal akibat tidur di atas batu. Tapi anehnya pikiran terasa jernih. Aroma kayu manis dari sarapan yang dimasak oleh pedagang Sogian tercium samar, bercampur dengan bau unta dan abu api unggun. Bau itu mengingatkanmu pada rumah tempat ibumu dulu merebus bubur dengan kayu kenari dan mencampurkan kayu manis ke dalam sup manis musim dingin. Karavan berangkat lebih awal. Langit mendung, tidak hujan tapi dinginnya meresap. Kamu melilitkan kain lebih rapat ke wajah, menyimpan hangat di dalam napasmu. Rostam melangkah mantap. Napasnya mengepul seperti asap dari tungku kecil. Tubuhmu kini sudah terbiasa dengan ritme perjalanan. Kaki-kaki yang dulu sering mengelur, kini melangkah tenang. Wilayah yang kalian lewati hari ini adalah dataran tinggi berbatu putih, tanpa satu pohon atau manusia asing. Tanahnya rata seperti digosok, dihiasi kerikil gelap. Sesekali tampak jejak kaki binatang besar, bundar, sedikit lonjong. Seorang pedagang berkata, "Itu jejak macan salju." Mereka mengamati dari jauh, tidak akan menyerang karavan besar, tapi kamu memperhatikan nada bicaranya kurang yakin. Menjelang tengah hari, rombongan berhenti di cekungan tanah yang dilindungi batu besar seperti atap alami. Di sana, seorang wanita tua dari suku nomaden sudah duduk menunggu, mengenakan mantel dari kulit binatang, rambutnya dikepang kecil-kecil dengan benang berwarna. Dia tidak banyak bicara, hanya mengeluarkan keranjang berisi jimat dari tulang, bulu burung, dan benang merah. Farhat mengambil satu dan bertanya, "Bisa mencegah barang dagangan hilang?" Si nenek tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menunjuk ke saku kiri bajunya. Farhat terkejut. Pagi tadi ia memang kehilangan pisau kecil untuk memotong tali. Kamu ikut mendekat. Si nenek menatapmu, tidak bertanya, tidak memaksa. Ia hanya menyerahkan sepotong kayu kecil yang diukir dengan bentuk lidah api meliu, diikat dengan kawat tembaga. Ia berkata pelan, "Kau membawa terlalu banyak pertanyaan, tapi satu jawaban sedang mendekat. Kamu tidak percaya pada jimat, tapi kamu tetap menerimanya." Ada sesuatu di matanya seolah dia tahu sesuatu yang kamu belum tahu. Kamu menyelipkan jimat itu di balik jubah, dekat dada. Saat rombongan berangkat lagi, nenek itu masih duduk diam, perlahan lenyap di balik debu kaki unta. Kamu menoleh sekali lagi, tak ada lagi sosoknya. Hanya keranjang kosong tertinggal di atas batu. Menjelang sore, kamu berjalan di samping si orang baru. Tak banyak kata yang diucapkan, tapi langkah kalian kini seirama. Kamu berbisik, "Dulu aku kira kamu mata-mata." Dia tersenyum tipis, "Aku kira kamu penjaga yang menyamar." Kalian tertawa pelan. Suara lonceng di leher unta menggantikan obrolan. Satu hal yang unik di jalur sutra, jimat dan kepercayaan menyebar lebih cepat daripada barang dagangan. Sejarawan masih berdebat, apakah simbol-simbol spiritual yang bergerak di sepanjang rute ini
benar-benar mempengaruhi agama-agama besar, atau sekadar aksesori murah untuk orang-orang tahayul. Kamu tidak tahu pasti, tapi sejak memakai jimat itu, beban di hatimu terasa sedikit lebih ringan. Saat senja jatuh di balik pegunungan batu, cahaya ungu menyebar di langit. Rombongan berkemah di dekat sungai kecil yang nyaris kering. Kamu dan si orang baru mendirikan tenda bersama. Dia mengeluarkan selembar kain besar berwarna biru gelap. Di sulam benang perak membentuk bunga salju jelas berasal dari Xinjiang. Hadiahnya istriku. Dia suka dingin, aku tidak, katanya. Kamu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, dalam berhari-hari, kamu tidur tanpa pisau di bawah bantal. Hari berikutnya dibuka dengan sinar matahari lembut yang jarang muncul. Langit tidak lagi kelabu melainkan biru pucat, seolah-olah alam juga ikut menghela napas lega. Setelah berhari-hari berkabut dan berdebu, para pedagang melangkah lebih ringan. Obrolan mulai terdengar dari berbagai penjuru barisan unta. Hari ini, tujuanmu adalah sebuah kota perbatasan bernama Kumis, tempat pertemuan antara wilayah Parthia dan negeri-negeri timur. Di sana, segalanya bisa ditukar asalkan kamu tahu cara menawar. Begitu memasuki kota, matamu langsung diserbu warna dan aroma. Kain yang diwarnai dengan buah delima merah terang, sutra biru kahjawon dari timur jauh, kalung batu ake, dupa, lada hitam damar, linen madu. Udara dipenuhi wangi rempah-rempah, teriakan para penjual, tawa anak-anak, dan sedikit keributan orang tawar-menawar. Rostam meringkik saat melihat kolam air batu besar di tengah pasar. Kamu membawanya ke kandang swain dan membiarkannya istirahat, lalu menyelinap ke keramaian. Si orang baru berjalan di sampingmu, masih berhati-hati, tapi tidak lagi penuh kecurigaan. Di kios kecil rendah, kamu bertemu seorang lelaki pendek berjanggut ikal, dengan pergelangan tangan penuh gelang dari kulit kerang. Ia menyambutmu dalam bahasa Sogian, lalu berpindah ke Parthia dengan fasih, seolah dulunya seorang guru bahasa. Ia menunjukkan padamu benda aneh, lembaran tipis seperti daun, terbuat dari kulit kayu yang dihancurkan, bertuliskan simbol-simbol sepatah huruf tapi bukan Aram, bukan Yunani, bukan Baktrian, itu dari kerajaan di timur jauh, lebih jauh dari India. Katanya, mereka menulis kitab suci pakai ini. Hurufnya seperti lukisan. Kamu mengangguk, tidak sepenuhnya paham, tapi merasa seperti sedang menggenggam serpihan dunia yang jauh. Kamu membeli satu lembar, bukan karena nilainya, tapi karena rasanya seperti membawa pulang bukti kecil, bahwa kamu menjadi bagian dari arus besar peradaban. Kamu menyelipkannya di kantong kulit di dekat dada, di samping jimat yang diberikan si nenek nomaden. Satu benda tak bisa dibaca, satu tak bisa dijelaskan, tapi keduanya membuatmu merasa lebih hidup. Sore hari, saat kamu membeli kue kering isi kacang pistachio, sekelompok anak kecil berlari melewatimu dan melempar sesuatu ke bahumu. Kamu menoleh, mereka sudah lenyap di tanah. Sebuah pecahan ubin kecil tergelatak, diukir dengan gambar ular yang memakan ekornya sendiri, simbol Ouroboros. Tak ada yang mengaku memilikinya. Penjual kue hanya mengangkat bahu. Mungkin itu salam, mungkin juga peringatan, siapa tahu isi kepala anak-anak. Kamu mengambilnya dingin, lebih berat dari kelihatannya, dan indah dengan cara yang aneh. Saat kembali ke kandang unta, kamu melihat si orang baru sedang berbicara dengan pria berjubah putih dan bertudung. Mereka berbicara pelan, kepala saling mendekat, tangan seakan bertukar sesuatu. Ketika kamu mendekat, orang asing itu langsung pergi. Si orang baru menoleh dan tersenyum. Baru saja kirim surat ke rumah, mungkin butuh berbulan-bulan untuk sampai. Kamu tidak bertanya lebih lanjut. Tapi kamu melihat cincin batu pirus di jarinya, pagi tadi belum ada. Kamu diam, setiap orang punya rahasia, termasuk kamu. Sebelum meninggalkan Kumis, Marduk mengumpulkan seluruh rombongan. Mulai sekarang, siapapun yang ingin memisahkan diri dan mencari jalannya sendiri, ini saatnya. Beberapa orang berpisah menuju selatan, ke Susa atau Persepolis. Beberapa tetap mengikuti rute ke utara. Kamu, setelah semalaman berpikir, memilih melanjutkan perjalanan ke timur. Karena jalan masih panjang, dan kamu belum ingin menyelesaikan perjalanan ini, masih banyak hal untuk dilihat, dirasakan, dan dibawa pulang. Bukan barang dagangan, melainkan kenangan. Kamu menatap ke arah timur, langit menguning lembut, seekor burung melintas. Jalan itu masih memanggil namamu. Kamu meninggalkan Kumis pada pagi hari yang tanpa angin. Tak ada yang banyak bicara, mungkin semua orang sibuk dengan pikirannya sendiri, atau sekadar lelah, karena malam sebelumnya kurang tidur. Kamu menoleh sekali lagi ke menara bata pos penjaga itu. Berempat para tentara Parthia masih duduk minum teh, seolah waktu tidak pernah mendesak mereka.
Jalanan kini sepi, rombonganmu tinggal separuh dari jumlah semula. Mereka yang tersisa tampak lebih akrab satu sama lain, meski dalam diam, si orang baru berjalan di sampingmu. Kini sudah benar-benar menjadi rekan seperjalanan, tak perlu banyak kata. Cukup satu tatapan untuk tahu kapan harus berhenti atau melanjutkan. Kamu menyadari sesuatu yang aneh bukan karena semuanya mulai terasa biasa, tapi karena kamu mulai merindukan hal-hal yang tidak nyaman, sakit punggung, karena tidur di tanah, bau unta yang basah, pemeriksaan ketat dari para penjaga. Bahkan rasa dingin menusuk setiap malam, dan api kecil yang hanya cukup menghangatkan satu sisi tubuhmu. Semuanya berubah jadi kenangan, dan kamu tidak ingin kehilangan itu. Menjelang siang, rombongan tiba di sebuah persimpangan, satu arah menuju oasis kuno yang dulunya tempat persinggahan Pangeran Saka, yang konon menghilang di sana saat mencari pohon kehidupan. Arah lain lebih cepat. Rapi harus melewati jalur gunung yang rawan longsor. Marduk berhenti dan membiarkan setiap orang memilih jalannya. Kamu dan si orang baru saling pandang. Tak perlu bicara, kalian memilih jalan menuju oasis, bukan karena percaya tahayul, tapi karena kalian tahu, jika sudah sejauh ini, mengapa memilih jalan tercepat. Jalan memutar di antara batu-batu putih, langit mulai gelap, awan kelabu menutupi puncak bukit. Saat tiba di oasis, hari sudah malam, tapi tempat itu membuatmu terpana. Bukan hanya ada air, sebuah kolam kecil memantulkan cahaya bulan, tapi juga pepohonan hijau, burung-burung, dan alunan musik samar dari balik batu tinggi. Rombongan berhenti. Sekelompok orang tinggal di sana, mungkin pengembara, mungkin pendeta musafir, mengundang kalian makan kurma, minum teh herbal, dan duduk mengelilingi api. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, kamu merasa tubuhmu benar-benar rileks. Suara kecape, genderang lembut, dan nyanyian dalam bahasa asing menyelimuti malam. Seorang pria tua dari kelompok itu berkata, ada jalan-jalan yang tidak tercatat di peta, tapi tetap membawa orang ke tempat yang seharusnya mereka tuju. Tapi tak ada yang tahu apakah jalannya benar sampai mereka tiba di ujung. Kalimat itu membuatmu diam lama. Setelah makan malam, kamu duduk di tepi kolam, si orang baru duduk di sebelahmu, lalu mengeluarkan sehelai kain kecil dari balik jubahnya. Di dalamnya, sebuah koin perak tua, bergambar singa dan matahari. Ini milik ayahku, katanya. Dia membawanya dalam perjalanan terakhir ke Taklamakan. Lalu hilang. Aku membawanya untuk mengingat. Kamu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Lalu kamu pun mengeluarkan benda-benda kecil mujimat dari nenek pengembara. Lembaran tulisan dari timur jauh. Pecahan ubin Ouroboros meletakkannya di atas tangan. Tak seorang pun berkata apa-apa, tapi kalian tahu, setiap benda, jika dibawa cukup lama, akan menjadi bagian dari dirimu. Malam turun. Kamu tidur di atas pasir lembut di dekat kolam, tanpa tenda, tanpa api, langit bertabur bintang. Detak jantungmu melambat, pikiranmu mengambang seperti tubuh di air hangat. Kamu tidak bermimpi, tapi saat bangun keesokan harinya, kamu tahu, sesuatu dalam dirimu telah berubah. Cahaya pagi jatuh pelan, melalui dedaunan yang bergoyang di tepi oasis. Kamu membuka mata, tak lagi merasakan nyeri punggung atau dingin di pundak. Hanya ada sensasi ringan, seolah tubuhmu baru saja menempuh perjalanan melintasi waktu. Meninggalkan sebagian dirimu yang lama di sepanjang jalur sutra berdebu itu. Kamu tidak buru-buru bangun, uap tipis naik dari permukaan air. Angin menyentuh pipimu seperti tangan yang memberai lembut. Suara langkah kaki para pedagang makin menjauh, tapi kini kamu tak lagi merasa cemas. Kamu telah melangkah cukup jauh untuk mengerti, hal paling berharga yang kamu bawa pulang bukanlah sutra, mutiara, atau koin perak, tapi dirimu sendiri, seseorang yang berani meninggalkan kenyamanan, menembus badai, menghadapi manusia, dan segala hal yang tak terduga. Kamu menarik napas panjang, aroma tanah basar, teh herbal, dan abu kayu lama memenuhi paru-parumu. Detak jantungmu melambat, kelopak matamu kembali tertutup. Gambaran terakhir yang kamu lihat adalah cahaya matahari tipis yang meluncur di permukaan air, tempat beberapa burung kecil sedang mandi. Tak ada yang membangunkanmu, tak perlu ada yang memanggil, karena kamu telah sampai di tempat di mana kamu boleh menghela napas panjang. Sampai di tempat di mana kamu diperbolehkan diam, sampai di tempat di mana segalanya akhirnya tenang. Tidurlah, semua perjalanan telah berakhir.